Halo, baik ya, partisipannya sudah mulai Gabung. gabung ini ada baru 29. Baik, Oke. mohon izin untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, Jai Bapak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera, wabarakatuh. salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa pada kegiatan siaran Sapa Pagi edisi Kamis 30 Oktober 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang beragama Islam, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Ahmad Sidki, SPSI Master of Engineering. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Ahmad Mustafid SAGM Hum yang pada pagi hari ini telah hadir di ruang podcast kita, podcast Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Kasubag. Pagi. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi dan Penyelenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, yang kami hormati Kepala KUA, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Bapak Ibu JFT, dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan, serta adik-adik mahasiswa magang dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan sempurna. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Mas Hamid disilahkan. Bismillah. Baik, terima kasih. Disilakan duduk kembali. Telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Subbagian Tata Usaha, beliau juga sekaligus merupakan Ketua Tim ZI di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kita sapa Bapak kita, Bapak Haji Ahmad Mustafid SAG MHUM. Selamat pagi Pak Kasubag. Selamat pagi host kita yang hebat, Mbak Zahara. Sudah dikenalkan belum? Saya Zahara. Oh iya.
Oh iya, Baik, ya, ya, ya. baik ya, seremonialnya seperti itu. Saya Zahara Iya. bersama mewakili Bapak, Bapak Ibu semua ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan tema kita pada pagi hari ini tentu sangat hangat Bapak, Yap. karena kemarin kita telah mengukuhkan ya Oke. agen perubahan di kantor Kementerian Agama Kota Bertepatan Yogyakarta. Hari Sumpah Hari Pemuda. Sumpah Ya. Pemuda, dan itu diharapkan menjadi semangat kita untuk Oke, oke. merawat WBBM kita. Dan langsung saja kita silakan Bapak Haji Ahmad Mustafid untuk menyampaikan hal ihwal WBBM dan tentu tentang agen perubahan. Silakan Bapak. Oke. Terus Mbak Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Haji Ahmad Sidki, Sarjana Psikologi, Magister of Engineering. Yang kami hormati seluruh pimpinan, kasih penyelenggara, seluruh kepala madrasah, seluruh kepala KUA, seluruh pejabat fungsional, baik pengawas maupun yang lain, seluruh ASN di Kemenak Kota Jogja, dan hadirin semua yang berbahagia. Apa kabar pagi hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Burung pipit, burung kenari hingga pergi jauh, terbang jauh, hinggap di dahan. Teman-teman semua yang hadir hari ini wajahnya berseri-seri, semoga senantiasa penuh keberkahan. Amin. Ya, bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Esa bahwa pada pagi hari ini kita bersama Mbak Zahra dan seluruh jajaran pimpinan dan Kemenak Kota Jogja seluruhnya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, limpahan kasih sayangnya betapa teramat sangat banyak. Di pagi hari ini kita diberi kemampuan bangun tidur, bangun pagi setelah kita mati, lalu kemudian banyak aktivitas prestasi pagi yang kita lakukan, dari mulai urusan cinta pasangan, cinta anak, cinta keluarga, cinta lingkungan. Lalu kemudian diwujudkan hari ini kita cinta negeri dan bangsa, sehingga langkah kaki kita dimudahkan oleh Tuhan untuk bersama hadir di tempat perjuangan kita, di tempat jihad kita, yaitu kantor kebanggaan kita, kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan berbagai unitnya, baik itu bawah atap, KUA, Madrasah, Min 1, MTS, lalu kemudian juga MAN 1 dan 2. Tentu pinta doa kita sekecil apapun yang kita lakukan di hari ini dan apapun prestasi yang kita laksanakan demi cinta, mudah-mudahan menjadi catatan prestasi amal kebaikan yang bukan hanya mengantarkan kita meraih kebahagiaan, kesejahteraan hidup sesaat di dunia, tetapi mudah-mudahan menjadi titian amal, menjadi tangga bagi kita menapaki kemuliaan, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Kepala Kantor, kasih penyelenggara, dan seluruh jajaran pimpinan serta Mbak Zahara, pagi hari ini kita akan berbincang singkat dalam waktu 2 jam ke depan. Ya Mbak Niken, berapa jam? Mas Fani, berapa jam? 2 atau 3 jam? Secukupnya ya Mas ya. Bahwa si Sapa kali ini kita diberi amanah untuk mengajak kita renung terkait merawat WBBM. Merawat itu apa ya Mbak ya? Yang sudah kita raih, yang sudah kita tanam, pondasinya dikuatkan, lalu kemudian dirabuk, disemai, lalu dipupuk. Dipupuk itu dirabuk ya. Lalu kemudian diberi penguat dengan urusan anti hama, apapun itu lalu kemudian itu dilakukan dalam rangka merawat, melestarikan gadis cantik tumbuh yang disebut WBBM kita. Nah, lalu dikaitkan dengan memaksimalkan peran agen perubahan dan semangat untuk terus berinovasi yang memberi dampak. Wah, temanya angel banget. Pakai tenan nih, tenan Mbak Zah. Wis pokoke iki misalkan bisa diangkat sebagai tulisan, bisa skripsi apa malah bisa.
Lah merawat BBM itu sak gawean dhewe. Lalu kemudian agen perubahan itu opo ya kan? Agen perubahan yang saya tahu itu agen agen gas dan seterusnya. Lalu kemudian inovasi berdampak. Ini mewakili Pak Suryana ya kan, inovasi berdampak. Iya, itu luar biasa. Tetapi bahwa Mustafid yang diamanai Subak TU, apalagi Bapak Kepala kita, Pak Gus Asid, dan seluruh jajaran, serta semua yang hadir ini, semuanya punya komitmen yang sama, punya cita-cita yang sama, punya perjuangan yang sama, bahwa bagian dari perjalanan kehidupan apabila kita ingin mendambakan kehidupan kita semakin indah adalah ketika kita bisa mensyukuri nikmat. Kemarin kan kita dipesankan oleh Pak Kiai Fakih, ya, la yashkur qalil, la yashkur kathir. Ngono Mbak Zah, apa Jal? Iya, artinya, apa artinya? Siapa yang tidak bisa mensyukuri hal-hal yang cilik-cilik, hal-hal yang kecil-kecil, maka tak akan pernah bisa mensyukuri yang besar-besar. Maka orang bisa bersyukur itu ketika apapun yang diraih, apapun yang ada itu lalu alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah terus. Nah, sementara yang diberikan oleh Allah melalui negara, yang diberikan oleh Tuhan melalui negara, melalui pimpinan negara ini mengamanahkan kepada kita anugerah yang TOPBGT. Begitu. Iya, kan berkali-kali kita mendengar dari pimpinan bahwa WBBM kita ini Kemenak baru 4 dari ratusan bahkan ribuan satker. Itu anugerah. Maka bismillah, kalau hari ini kembali Mbak Zahara, Humas lalu mengajak kita renung ini, ya karena kita ini kadang-kadang lali, ngono. Jadi kadang-kadang lali, kadang-kadang lupa bahwa kita itu sudah ini loh. Oh, ini loh, ini loh. Anyar ini. Iki anyar. Kemarin bawah atap itu bercengkrama di grup. Iki pin WBBM kan gue ngapa? Dadak nempel-nempeli. Lalu pinnya sebelah kanan apa sebelah kiri? Oh, rame. Ada yang sebelah kiri lebih nyaman, gampang masange. Sebab sebelah kanan angel masange. Ya karena mungkin baru pertama ya. Biasanya sesuatu yang pertama lah yo. Ya kan penyesuaian. Lalu kemudian kita waktu itu ada yang komentar, iku loh koyo Pak Gus Kakan ya kan. Gus Kakan dari sejak awal menapakkan kaki beliau ke Kemenak Kota, pinnya nggak pernah dilepas. Dan selalu di sebelah kanan, di atas nama. Seperti Pak Mustafid iki loh. Iki yo melu-melu Gus Kakan. Oh Mbak Zahra ya dua. Ya, mohon maaf kepada ASN yang masih apa istilahnya di KUA maupun di madrasah, kita anggarannya baru bisa untuk bawah atap dan pimpinan penghulu KUA yang biasa datang ke hadapan manten itu loh. Maunya itu seluruh ASN, tapi dananya orang nana lah kepriben. Tapi Mustafid yakin panjenengan bisa karena anggaran akan selalu terbatas. Nek untuk menyediakan ini, menyediakan nama dalam rangka tanda syukur, biasanya lalu podo ora to ya, podo serkileran lah, pada urunan dewek-dewek. Nanti kemana pesennya Mas Agung? Iya. Sehingga lalu ya itu apa yang bisa kita lakukan dan seterusnya. Oleh karena itu tentu seluruh ASN kan Kemenak Kota Jogja kami bersyukur, berterima kasih karena kita semuanya punya semangat yang sama. Kenapa memang kita harus berzona integritas? Apalagi ini teman-teman sebagiannya kemarin baru dapat SK ya Mbak ya. Mas Jayadi, Mas Hendra, Mas Agus, lalu kemudian di KUA dan termasuk di madrasah kemarin ada jumlah 20 dari berprosesnya apresiasi negara kepada para pejuang yang selama ini sudah memberikan peran perjuangan untuk kebesaran Kementerian Agama hebat kita. Maka zona integritas itu apa? Bertujuan agar pemberian layanan langsung kepada masyarakat oleh unit kerja, oleh kementerian, lembaga, atau kemudian termasuk juga pemerintah daerah agar bahwa lalu kemudian diberikan secara prima
akuntabel, dan berintegritas. Gitu. Jadi, dan itu perjuangan terus-menerus. Kok orang ditampil ke? Bukan sengaja, sebab kalau ditampilkan orang hanya lihat tampilannya, orang lihat Pak Zaharanya. Iya. Jadi padunya, karena tema ini baru tadi tik lah tak gawe. Iya, mohon maaf, nanti kita share lah di grup. Jadi kenapa? Karena ini harus kita perjuangkan terus agar kita kan ada KLPD. K itu kementerian, L lembaga, PD-nya pemerintah daerah. Iya, itu semakin prima, akuntabel, dan berintegritas. Ingat ya saya, kemarin teman-teman divisi pengawasan mengajak kita ketika upacara Hari Sumpah Pemuda, kita diajak untuk kemudian berkomitmen bersama untuk integritas, gitu toh. Masih hafal kemarin? Panjang. Nggak usah dihafalkan, tapi kemudian kita rasakan maknanya, lalu kemudian kita perjuangkan dan terus kita upayakan. Karena yang namanya meraih keberhasilan, kebaikan itu tidak hasil, tidak semata hasil, tapi prosesnya. Segara perjuangan meraih kemuliaan itu adalah yang dinilai itu prosesnya, komitmennya, kebersamaannya, dan seterusnya. Oleh karena itu tentu kepada seluruh ASN, mari kita bersama. Lalu apa unsur yang diperjuangkan? Yang pertama, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ini di seluruh jajaran ya, baik kita di Kementerian bawah atap, kemudian di tingkat seksi penyelenggara, KUA, termasuk madrasah yang keren dan hebat di kota Jogja ini. Maka ini harus terus semangat ini. Lalu yang kedua, peningkatan kinerja layanan publik dan kepuasan kepercayaan masyarakat. Kemarin ada pembinaan forum di dalam forum Kasubag TU seluruh Indonesia. Jadi mohon maaf, kadang di hari Selasa saya memakai baju yang berbeda karena ijonnya lebih gede, lalu kemudian itu karena wis kadung di tuku, bayar dewek ya kan, bayar dewek seluruh Indonesia itu Kasubag TU punya, yang bayar dewek buatnya aja di Batam, karena waktu itu kita mau ada forum pertemuan di Batam, tapi anggaran perjalanannya nggak ada. Mustafid alhamdulillah mengikuti Zoom ya kan. Iya, jadi di saat itu. Tapi lalu karena partisipasinya kita tetap ikut seragamnya. Oke. Kemarin saat forum itu pimpinan kita, jadi Biro Ortala itu berpesan betul bahwa siapapun kita di Kementerian Agama itu adalah barometer ukuran standar layanan bagi kementerian lembaga yang lain. Karena dari manapun ujungnya, dilihat dari atas, dari samping, kanan, depan, belakang, Kementerian Agama itu janjannya adalah ruh setiap layanan yang diberikan oleh negara kepada umat. Jadi Kementerian Agama itu apa ya? Ya mungkin anugerahnya banyak, amanahnya banyak, tetapi juga bahwa baik buruknya termasuk juga layanan pemerintah terhadap umat dan masyarakat, kita menjadi mestinya menjadi contohnya, menjadi teladannya, menjadi motivatornya, penyemangatnya. Termasuk hal-hal kecil dalam urusan layanan publik. Sampai kemarin beliau itu berpesan kepada kami, tolong sampaikan kepada seluruh keluarga kita, terutama yang layanan langsung kepada masyarakat. Baik itu di madrasah, termasuk apalagi di KUA, termasuk di bawah atap dan dimanapun. Bertemu dengan siapa saja yang masuk ke kantor kita, maka beliau adalah tamu kita. Kalau di bawah atap bukan hanya tamunya front office, bukan hanya tamunya PTSP dan haji, tetapi tamu seluruh keluarga besar bawah atap. Sehingga misalnya ketugasan ruangannya misalnya di ruang yang lain, misalnya Gara Katolik atau kemudian termasuk Bimas atau yang di atas itu ada Pais dan seterusnya. Ketika di bawah kok ada tamu dari manapun, maka kita wajib sapa, senyum, salam. Salam dulu. Salam, sapa, senyum. Awis pokoknya koyong dulu. Wajahnya sumringah, menyambut dengan hangat. Beliau adalah raja, kita pelayan. Itu yang disampaikan.
Kita harus bertanya, syukur kemudian bisa menderekkan. Jadi tidak dibebankan kepada, loh itu bukan tugas saya. Loh, kita ini rumah ini, istana ini, Kemenak kita, KUA kita, madrasah kita, itu istana kita. Dan kita posisinya, kata beliau, pelayan. Tidak dilayani. Begitu katanya. Wah, kita ya iya ya, Mak. Tetap iya. Termasuk lalu misalnya ada tamu, mohon maaf, di seluruh layanan itu, baik itu di KUA, madrasah, bawah atap, itu kata beliau, tidak berakhlak bila ada tamu, petugas yang ada itu masih duduk anteng. Duduk. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Itu tidak beradab, kata beliau. Wih, luar biasa. Saya akan, ya Allah, iya benar juga. Maka lalu beliau contohkan, ketika ada tamu datang, berdiri. Monggo Pak, duduk. Dan jangan duduk dulu sebelum tamunya duduk. Iya, kata beliau, monggo Pak, silahkan duduk. Nah, beliau duduk, baru kemudian kita duduk. Lalu dengan sapa, kemudian kalau sudah selesai, kata beliau, jangan berdiri dulu. Ikut jenenge ngusir. Jadi ada tamu masih membutuhkan, mungkin beliau lagi curhat, beliau lagi bercerita, beliau lagi membawa sesuatu. Lalu kemudian ketika ya memang sudah pamit mau pulang, belum berdiri, jangan kita berdiri dulu. Itu artinya ngusir. Sopan. Iya, nggak sopan. Itu kata beliau luar biasa. Kalau beliau berdiri, baru kemudian kita berdiri. Terima kasih atas hadirnya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan lupa kemarin diingatkan di forumnya ZI, IKM-nya aja kelalen. Iya, harus selalu diisi. Apa IKM? Indeks. Yes. Yes, surveinya harus diisi dan seterusnya. Dan tentu sekali lagi itu dalam rangka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Apa Mbak Niken artinya? Iya, bahwa para nabi termasuk juga Muhammad Rasulullah dan seluruh para nabi itu mengajarkan akhlak terbaik, akhlak yang mulia. Dan sebenarnya ketika kita seperti itu melakukan layanan terbaik itu janjinya kita sedang melaksanakan agama kita, ajaran agama kita, ajaran orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita cintai. Itu beliau berpesan. Lalu beliau berpesan begini, kalau ada unsur Kementerian Agama dimanapun bertugas, baik di kantor, kemudian di madrasah, termasuk di KUA dan seterusnya, lalu mengikuti majelis jamiah, zoomiyah, zoom, ya, kok kemudian ikut zoom tapi gelap, itu artinya dia berada dalam kegelapan yang nyata, ngono. Waduh, aku yuk, Jadi kalau ada orang mengikuti Zoom, lalu kemudian yang lain pimpinan itu dengan jelas menampilkan apa dan lalu yang peserta Zoom-nya itu gelap, itu kata beliau itu dalam kedoliman yang nyata. Luar biasa. Banyak. Aku yuk kaget, aku yang ya Allah, iya. Pulang boten loh, Ya pas saat ini ya. Tapi ini numpang ngapunten. Ini apa ya, sayangnya beliau pimpinan kita. Itu tegas disampaikan kepada beliau. Kata beliau, kalau ada unsur Kementerian Agama itu, yaitu tadi akhlakul karimah, keteladanan, dan kok kalau ada orang, kita tidak akan ngabsen loh yang Zoom ini pesertanya berapa. Lalu kemudian kok dengan teganya, kemudian membiarkan pimpinan atau siapa peserta Zoom, dan itu namanya tidak menghormati. Ngono, ojo saiki. Ini ajakan mustafid kepada seluruh pimpinan dan seluruh ASN, ini diingatkan oleh pimpinan kita. Kepala biro luar biasa beliau. Kita sampai kaget-kaget. Iya benar ya. Cuma saya lupa ingat, beliau mencontohkan itu luar biasa. Jadi kalau ada orang mengikuti majelis Zoom, apalagi Zoom dengan pemerintah daerah dan seterusnya di luar Kementerian Agama, itu lebih harus kita tetap, ya kita artinya menghargai, menghormati bahwa kita hadir. Iya. Ya sejak saat itu kalau ada Zoom lalu oh iya ya, saya ya berusaha pokoknya jedul meskipun lalu ya bagaimana kita sudah
berkomitmen untuk hadir dan seterusnya. Begitupun kita ajak kepada seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Jadi itu yang kedua. Jadi ya 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 ya. Iya iya. Iya, itu yang disampaikan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, pelayanan keagamaan lebih baik, lalu mengurangi resiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, lingkungan kerja lebih transparan dan akuntabel, peningkatan efisiensi, efektivitas penggunaan sumber daya, tentu peningkatan citra positif bagi peningkatan layanan. Wis entek rampung waktu ini. Oh iya wis meh rampung. Lalu sahabat religi Kemenak Kota Jogja, termasuk Majelis Sisapa ini. Sisapa ini kan sudah disepakati kita menjadi satu di antara inovasi yang diusung sejak WBK kita dulu ya. Kemudian kita harus melestarikan karena ini kebaikan dan sebenarnya. Kalau memang ada usulan, Mbok Sisapa pematerinya jangan hanya pimpinan, ya silahkan. Mungkin suatu saat nanti jenengan sampaikan, lalu mungkin ada ide apa, ada kreativitas apa untuk dimajeliskan seperti ini. Tetapi bahwa ketika Sisapa disepakati bahwa itu untuk seluruh ASN, maka mestinya pesertanya tidak hanya 100. Iya ya. Mungkin kalau 500 ya enggak ya, karena lalu sebagian para guru kita sudah berada di hadapan para peserta didik, para murid, kemudian teman-teman sebagian penyuluh yang sudah berada menyampaikan penyuluhan di beberapa tempat itu karena atas ketegasan. Tapi bagi yang tidak, bahkan termasuk layanan sekalipun bisa menyambi apa ya? Iya, ya menyambi itu. Lalu ketika misalnya di layanan, ketika di PTS PKUA, PTSP di madrasah, tentunya ketika ada tamu, dia nomor 1. Tapi ketika lalu pas sambil menunggu tamu, kita bisa bersama. Dan itu semua adalah komitmen kita bersama untuk merawat, melestarikan, dan menjaga. Jadi, iya, termasuk begini. Saya sering renung gini. Kita ini katanya hamba yang bersyukur. Tapi kurang syukurnya hal-hal kecil. Kemarin disampaikan oleh Pak Kiai Fakih, siapa yang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang kecil, nikmat kecil, tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat besar. Saya renung, Mbak Sa. Iya ya, diantaranya media kita, baik itu grup ASN keseluruhan yang 500-an sekian bawah atap, ketika ada informasi menjadi kreativitas dari tim kreatif, dimotori oleh teman-teman Prakom, lalu ada informasi baik itu IG, TikTok, apalagi Facebook, apalagi, maka mestinya sebagai tanda syukur paling tidak kita delok, buka, halo, syukur, lalu kemudian memberi komentar positif. Karena begini, produk-produk itu dibuat dengan komitmen tinggi, dengan cita rasa tinggi, teman-teman kita sudah berkarya untuk Kementerian Agama, lalu dipakai, itu tidak bersyukur. Ini kalimat saya jangan-jangan marah, bukan ya? Bukan ya? Enggak ya? Curhat. Iya, masa istilahnya misalnya live streaming, durasinya sekian waktu, sing delok mung 10. Itu kan artinya tidak bersyukur. Enggak tahu ding. Kira-kira benar enggak? Tetapi saya ingin matur, ayo kami, para jajaran pimpinan dimanapun, kepala KUA, kepala madrasah, lalu kemudian kasih penyelenggara, ayo kita ajak ASN kita untuk mensyukuri hal-hal kecil. Dengan cara apa? Ketika ada informasi, ketika ada mungkin tadi produk TikTok, IG, atau apapun namanya, paling tidak kita lihat. Lalu kemudian ya syukur, lalu kemudian like, apalagi kemudian komen positif untuk memberi apresiasi, mensyukuri bahwa kita sudah kadung WBBM. Ngono. Tapi tidak tahu kalau ini renungannya keliru. Jangan pernah mengatakan nggak sempat. Emang pekerjaan kita seperti apa? Kalau hanya like, komen nggak sempat, nggak punya pulsa. Oh, dosa. Iya, kita sudah diberi apresiasi oleh negara dengan gaji yang luar biasa. Tunjangan luar biasa. Loh, iya, kalau ada yang mengatakan aku nggak punya pulsa karena pulsa saya hanya ketika di kantor, ya sudahlah, itu bagian dari keadaan. Tapi kalau untuk kemudian dia sekedar komen like ini kan
apalagi hari-hari ini. Minta tolong sahabat Kemenak Kota Jogja bantu kami karena satu di antara yang sekarang sedang kita kejar, kita sedang beroposisi. Kita sedang apa namanya? Sedang bersaing, berjuang, berkompetisi dalam rangka layanan informasi daerah. PPID, KID, Komisi Informasi Daerah, yang salah satunya beliau menilainya dengan melihat misalnya kita ada produk apa informasi apa nih, kegiatan apa. Lalu misalnya TikTok ini dilihat oleh berapa. Itu akan dinilai oleh KID. Misalnya produk live streaming ini atau live YouTube ini dilihat oleh berapa? Itu dilihat oleh KID. Karena yang beliau lihat pertama sebelum hadir adalah apa yang berada di dunia maya dan itu sangat menentukan. Capek, Za? Udahlah. Udah. Itu masih sangat banyak. Ya, masih ada 2 slide lagi tapi nggak tak sampaikan. Waktunya entek. Saya udah dilirik oleh Mbak Zahra. Tetapi pada intinya, iya, Mustafid tidak dalam rangka marah tapi curhat. Kadang-kadang iya ya, masa awak dhewe kon nge-like we kok padahal ini istana kita, ini keluarga utama kita. Jadi saya pernah dan sering mengatur orang bahagia itu dengan keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu ya di luar suami, istri, anak. Lalu kemudian kalau makanya Mas Fani segera ya kan. Suami, istri, anak itu keluarga dekat kita. Tapi berikutnya adalah teman kerja kita. Karena bagaimanapun kita bahkan 8 jam lebih mungkin kita bersama dengan orang-orang terdekat kita. Maka inilah keluarga. Bahwa kita adalah teman, adalah sahabat, adalah keluarga, dan inilah istana kita, Kementerian Agama. Kalau bukan kita yang bangga dengan keadaan kita ini, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita yang kemudian mensyukuri, mengapresiasi teman-teman yang sudah berjuang, maka memang kadang-kadang tapi tidak ditemukan di Kemenak Kota Jogja. Nggak usah kejar-kejar tayang, nggak usah ribut-ribut, nggak usah rapat tanpa snack. Wong sing ora tahu rapat, sing ora tahu tetap tenang di kantornya, bahkan ngalor ngidul dan seterusnya. Entok podo. Waktu itu saya simpen apa? Iya. Tapi lalu saya matur, selamanya pejuang akan tetap menjadi pejuang. No. Jadi jangan kemudian karena wah ning kono gene podo entok tapi ora tahu mikir, ora tahu bahkan like, komen we ora. Lalu saya matur, ingat, setiap sekecil apapun yang dilakukan oleh kita dan itu apresiasi syukur pasti akan diapresiasi oleh Tuhan yang Maha melihat. Sehingga para pejuang tetap akan menjadi pejuang dimanapun. Sehingga oleh karena itu, sahabat Kemenak Kota Jogja, yuk bersama-sama bergandengan tangan, lalu kemudian tetap kita motivasi. Agen perubahannya apa? Pokoknya agen perubahan itu adalah orang yang kita mohon, kita minta oleh Kementerian Agama, lembaga kita tercinta itu untuk mengawal, membersamai, menjadi teladan, kemudian terus kembangkan inovasi yang berdampak bagi internal keluarga Kemenak, utamanya berdampak bagi layanan lebih baik untuk umat dan masyarakat yang semakin indah dan jaya. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Semoga tidak ada pertanyaan. sebab kalau udah ditanya nanti bingung, tapi ayo bersama kita kita ikuti, kita arahan dari pimpinan kita di Biro Urtala Pusat bahwa bagian dari mensyukuri nikmat adalah ketika kita semakin berakhlakul karimah dalam urusan ya tadi hal-hal kecil tadi, ketika menyapa pengguna layanan, ketika kita dalam majelis dan seterusnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah itu ya karena kekurangan mustafid ya kan. Pokoknya ya kayak anane ya kan, Haza dan teman sahabat religi tetap ceria, semangat dan bahagia menebar manfaat untuk sesama. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selalu menyapa dengan ceria gaya beliau. Terus piye? Oh iya, yang jawab tidak harus saya loh ya. Masya Allah. Ya, ini sekarang Pak Gus, nanti mudah-mudahan besok-besok tidak hanya 25%. Oh iya, ini Mas Zainuddin karena bersama-sama. Oh iya, alhamdulillah.
Nggih, jadi satu ruangan, satu keluarga juga, yes. Bismillah. Sudah 50% Pak, lumayan Pak. Oh, Saya iya. juga ikut mantau dari sini yang on cam. Ya, nggih, nggih. Alhamdulillah. Mm-mm. Iya, iya. Tidak menggunakan teknologi AI dalam pemasangan. Iya, tadi di grup ASN sudah kita sampaikan dan itu dari grup tadi Kasubag seluruh Indonesia diingatkan oleh apa namanya Kepegawaian Pusat bahwa meskipun sekarang ada teknologi AI ya, tetapi karena ini kan urusan data pribadi dan seterusnya, jangan diwakili oleh AI. Jangan kemudian kita yang tampilannya kayak gini lalu misalnya Mustafid lalu ditambah hidungnya tingkring lalu kemudian jangan pokoknya apa anane foto bila perlu nanti kalau kayak kemarin di bawah atap mengusulkan buat bersama ya mungkin nanti di misalnya bersama lalu difasilitasi tenaga foto dan kemudian kameranya siap tapi kemudian untuk sewanya apa jenenge mau blazer untuk yang ibu-ibu atau kemudian yang untuk bapak-bapaknya jas ya tentu harus sewa dan seterusnya. Tetapi pada intinya Bismillah menggunakan foto handphone juga boleh dan seterusnya, tapi posisinya seperti tadi agak miring dikit. Jadi agak miring dikit itu ya memang ya mestinya seperti itu tidak plok. Badannya yang Jadi mungkin iya agak miring seperti foto yang Mustafid yang dipasang itu berarti aku rasa foto ya iya is pokoknya kayak ngono tapi jangan ditambah-tambahin dengan mungkin aslinya orang nganggo peci lalu di peci ini nganggo AI itu ketok itu kelihatan maka Bismillah apa anane gitu ya. Iya, pokoknya Bismillah. Meskipun lalu ya seperti yang disampaikan oleh kepegawaian sesuai dengan masanya, maka bersegera. Kemudian lalu ya itu dalam rangka penataan data kepegawaian kita. Ngeten nggih, matur nuwun nyuwun pangapunten. tidak terdeteksi di apa di Oh begitu ya? ya kalau AI Makanya lalu tertolak AI gitu, katanya dengar. tidak Tapi terdeteksi. ketika saya sampaikan kalau yang seperti tertolak, jangan-jangan mungkin 1-2 misalnya ada yang diterima, ya itu bukan aturan. Artinya bahwa ya pokoknya apa adanya, lalu kemudian dengan foto asli kita. Asli ya. Jangan dibuat-buat. Jadi Mas Fani nggak usah membuatkan Mustafid yang glowing seperti Ari Lasso ya. Kemarin dari Ali Raso. Kemarin sudah dicoba, ternyata saya tidak suka, walaupun wajah saya jadi berbeda. Dan ada yang lebih membuat saya tidak suka, badan saya jadi langsing. Saya protes itu modal saya utama itu badan besar itu. Yang buat Fani ya? Fani. Fani itu. Oh iya. Ngeten nggih, Bapak Ibu mohon berkenan fotonya yang asli dan asli. Lalu dengan backgroundnya. Kalau background mungkin kalau background diusir ya, tapi syukur ya, bisa lalu backgroundnya yang coba itu. Jadi foto yang lain. Ngeten matur nuwun Mbak Zahra. Balik ke host nggih matur nuwun. Baik, masih ada lagi pertanyaan ini, Mas di kolom chat tadi sudah habis pertanyaannya. Nanti. Oh, nggih. Baik. Iya. Oh, sampun nggih. Oh iya, untuk yang SKP juga segera ya. Ini sudah hari-hari terakhir SKP. Terima kasih kepada yang sudah menyelesaikan SKP di triwulan ke-3. Lalu kemudian ya bagi yang belum hari ini ditunggu beberapa catatan itu juga ada. Kadang-kadang lalu belum tidak bisa dibuka dan seterusnya. Tolong itu kemudian untuk segera diselesaikan. Matur nuwun. Baik, siap. Baik, Bapak Ibu semuanya mungkin telah dijawab semua pertanyaan di kolom chat dan semoga siaran Sapa Pagi ke depan untuk partisipasi Bapak Ibu semua bisa bergabung meskipun satu ruangan mungkin bisa rombongan dan mohon untuk on kamera ya. Jadi kalau seumpama belum ada laptopnya itu nggak ada kameranya bisa menggunakan webcam gitu seperti itu Bapak. Baik. Kami mohonkan Bapak Kepala Kantor apabila ada yang ingin disampaikan untuk disilahkan untuk menyampaikan kepada seluruh ASN di kantor Kementerian Kota Yogyakarta. Sementara cukup tadi apa yang disampaikan Pak Kasubag Mbak Zahra. Terima kasih aja kepada seluruh peserta Zoom Sapa pada pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan pagi ini.
Nggih, baik. Baik, Terima kasih. nggih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor bahwa pagi hari ini teman-teman sudah bergabung di Sisapa. Baik, eh, kita lanjutkan untuk melaksanakan acara di Sisapa ini. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Endro Dwi Widodo, penyuluh KUA Kementerian Mantri Jeron. Silahkan Pak Endro. Endro Dwi Widodo. Endro, Pak Endro. Pakai akun apa ya Mas Endro? Tadi sudah. Silakan, silakan Pak Endro Dwi Widodo, penyuluh KUA Mantri Jeron, untuk membacakan doanya. Tadi sudah ready, Pak Endro? Ya, bisa diterima suara saya, Mbak Zahra. Oh, bisa. Silakan. Mari semua ASN, baik bawah atap dan juga di madrasah dan juga KUA dan yang berada dalam Zoom ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan hari ini dapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mau kemana, Bu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين وحمدا النائم وحمدا الوافي نعمك ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلالك وجهك السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتدخلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأعطاء ويدين جميع وتكون الحياة المعصمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك سلامة في الدنيا والعافية في الجسد وثقة في العلم وبركة في الرزق وتوبة ومغفرة بعد الموت والعافية في صدر الأولاد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن على عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين اللهم إنا نسألك ببركات القرآن يا الله ولا تكفر هذه الجماعة جماعة berikan barokah. Amin ya Allah. Allah memberi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar karena betul sakit di cara lain juga dari doa lahul al-fatihah. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Allah wa iyyakum al-faizna shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila Berdoanya diterangkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Endro Widodo SAG, penyuluh KUA yang telah membacakan doa ini. Baik, seluruh rangkaian acara siaran Sapa Pagi telah selesai dan terima kasih Bapak Mustafid untuk materi kita yang sangat luar biasa.
Dan tentunya semoga Bapak sehat selalu ya, dan teman-teman di seluruh ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta semoga juga sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan telah bergabung di Sapa, semoga nanti 2 minggu ke depan Sapa bisa lebih banyak lagi partisipannya. Dan apabila kami sebagai pembawa acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan mengucap doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Dan terima kasih untuk teman-teman operator. Ada Mas Hamid, ada Mas Fani, ada Mbak Niken. Dan terima kasih. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.